Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Ilham Nurbasid. Saya mahasiswi Universitas Muhammadiyah Purworejo, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa semester 3. NIM saya 2321600515. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sastra gancaran, yaitu tentang analisis novel Dewi Sri karya D.H. Sanjaya. Latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi karena peneliti ingin mengetahui unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam novel Dewi Sri karya D.H. Sanjaya, dan peneliti juga ingin mengetahui struktur kepribadian tokoh-tokoh dalam novel Dewi Sri karya D.H. Sanjaya dengan teori psikoanalisis Sigmund Freud. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan unsur-unsur intrinsik yang terdapat pada novel Dewi Sri karya D.H. Sanjaya dan psikoanalisis Sigmund Freud yang terdapat dalam novel Dewi Sri karya D.H. Sanjaya. Teori penelitian. Teori penelitian ini yaitu menggunakan teori psikoanalisis Sigmund Freud. Psikoanalisis Sigmund Freud sendiri itu adalah teori psikologi yang meneliti tentang suatu kepribadian manusia yang kemudian dibedakannya menjadi 3, yaitu ada ID, ego, dan superego. ID sendiri adalah bagian dari kepribadian yang bekerja secara instinktif dan impulsif. Dengan kata lain, ID hanya mencari kesenangan saja atau kepuasan saja secara instan tanpa memikirkan konsekuensinya. Sedangkan ego adalah bagian dari kepribadian yang bekerja sebagai mediator antara ID dan superego. Dengan kata lain itu, ego mencoba memenuhi keinginan ID dengan memperhatikan konsekuensinya. Terakhir, yaitu superego adalah bagian dari kepribadian yang mencerminkan norma-norma moralitas dan nilai sosial. Dengan kata lain, superego ini adalah bisa sebagai rasa bersalah, penyesalan, atau konflik moral yang dialami tokoh. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Hunowu dalam artikelnya tahun 2019, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan manfaatkan berbagai metode alamiah referensi. Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah buku novel Dewi Sri karya D.H. Sanjaya, artikel, dan internet untuk mendukung referensi peneliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dari berbagai jurnal dan buku, serta internet untuk menganalisis unsur intrinsik dan psikologi sastra berdasarkan teori psikoanalisis Sigmund Freud dalam cerita Dewi Sri karya D.H. Hasil pembahasan. Hasil penelitian yang didapat peneliti yaitu menemui unsur intrinsik di dalam novel Dewi Sri karya D.H. Sanjaya seperti tema. Pada novel menggunakan tema mayor karena dari awal cerita ini menceritakan perjuangan Dewi Sri dan Sadana, kakaknya, untuk merubah nasib negerinya yang sedang mengalami musim kemarau, membuat para rakyat kesusahan akan pangan dengan cara mengembara ke negeri tetangganya untuk mencari solusi agar bisa keluar dari masa kemarau tersebut. Selain tema, terdapat pula tokoh dan penokohan sebanyak 15 tokoh.
Terdapat latar cerita yang meliputi latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Alur pada novel ini menggunakan alur maju, lurus, dan teratur. Karena peristiwa-peristiwa yang dikisahkan memiliki kronologis dan bersifat urut, dimulai dari peristiwa, konflik, klimaks, dan penyelesaiannya. Peneliti dalam penelitian ini juga menemukan amanat yang termuat di dalamnya, seperti tidak boleh iri terhadap keberhasilan orang lain. Selain itu, peneliti juga menemukan struktur kepribadian manusia dalam tokoh novel Dewi Sri karya Dea Sanjaya dengan ID sebanyak 7, ego sebanyak 5, dan super ego sebanyak 4. Salah satu ID yang terdapat dalam novel yaitu aku bisa nyamar meneh kaya winginan. Kakang ora usah khawatir, aku ora bakal repot ke kakang. Aku pengen melu. Tutur Dewi Sri kanthi suara ngerayu. Halaman 11. Artinya, aku bisa menyamar lagi seperti kemarin. Kakak tidak usah khawatir. Aku tidak akan merepotkan kakak. Aku ingin ikut ya, kata Dewi Sri sambil suara merayu. Penjelasannya yaitu Dewi Sri sedang membujuk kakak laki-lakinya karena dia tidak diizinkan ikut pergi bersama kakaknya. Salah satu ego yang terdapat dalam novel yaitu kepeksa aku arep njaluk kanthi kasar. Ujare pawongan sijine meneh sinambi aweh kapelan tangan pinuju sirahe wong iku kanthi kocar-kacir isi keranjange. Halaman 8. Artinya, terpaksa aku akan minta dengan kasar, kata orang satunya lagi, sambil memberi pukulan tangan menuju kepala orang itu, hingga berantakan isi keranjangnya. Penjelasan yang terdapat dalam percakapan tersebut yaitu, keputusan yang terpaksa diambil oleh orang satunya itu karena dia sudah mintanya dengan secara baik-baik, tetapi tidak diberikan juga. Salah satu super ego yang terdapat dalam novel yaitu sakwise sadar sapi gumarang nyatakake nyerah lan njaluk ngapura marang kabeh lelakune. Dadi gantine sapi gumarang gelem bayar upeti rupa bahan panganan lan tetanduran saka Hujung Kulon marang Kerajaan Purwagaluh saben tahune. Halaman 82. Artinya, setelah sadar, sapi gumarang menyatakan menyerah dan minta maaf atas semua perlakuannya. Sebagai gantinya, sapi gumarang mau membayar ganti dengan berbagai bahan makanan dari tanaman dari Hujung Kulon kepada Kerajaan Purwagaluh setiap tahunnya. Penjelasannya yaitu sapi gumarang merasa menyesal dengan meminta maaf dan memberi ganti bahan makanan dan tanaman dari Hujung Kulon kepada Kerajaan Purwagaluh setiap tahunnya atas perlakuannya selama ini. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu berdasarkan hasil pembahasan yang peneliti dapatkan, terdapat unsur intrinsik di dalam novel Dewi Sri yaitu memuat tema, tokoh, penokohan, latar, alur, dan amanat. Serta di dalam novel, Dewi Sri memuat struktur kepribadian manusia, yaitu dengan ID sebanyak 7, ego sebanyak 5, dan super ego sebanyak 4.